Mungkin untuk ibuku nanti sampai rumah bisa dilihat bahwa sebenarnya kalau kita mau periksa sadari itu mulai hari ke-7 dan sampai hari ke-10 mau dimulai dari saat menstruasi, bukan 7 hari setelah menstruasi. Berarti kan hari misalkan mens tanggal 1 ya, berarti nanti diperiksa tanggal 7-nya sampai tanggal 10, tidak 7 hari setelah mens. Nah, untuk ibu semuanya, ini juga saya dulu juga pernah mengalami ada benjolan di payudara. Waktu saya masih menyusui, jadi memang saya berpikir nanti dulu nunggu menyusuinya selesai. Dan memang selama menunggu saat mau karena saya sudah periksa, kemudian sambil menunggu saat mau operasi, itu memang membuat kita itu tidak nyaman. Sehingga apa? Mungkin karena terlalu kepikiran ya, sehingga menyebabkan mungkin nafsu makan kita juga kurang baik, dan juga mungkin dari pola tidurnya juga kurang bagus, sehingga menyebabkan berat badan saya tidak bisa meningkat. Cilik baik saat itu, ketika itu saya masih tidak bisa diselari. Kemudian setelah 18 bulan, kemudian saya operasi, tapi yang diambil cuma benjolan, alhamdulillah, bukan diambil payudaranya. Setelah bertahun-tahun, kemudian saya pindah dari Bina Desa, kemudian dari Puskesmas di tahun 2017 kita itu benjolan itu tumbuh lagi. Tapi memang sebelum saya itu ada benjolan, ketika dipecat itu keluar cairan bening. Mulai monggo ibu bila mungkin kalau mandi atau mungkin ketika barangkali garwane tiba-tiba ngendika dening orang musoni itu banyune. Biasanya kapan namanya banyune? Nek bapak kan biasanya kapan namanya itu banyune. Nah, itu memang salah satu gejala ya. Tapi nggak usah khawatir ibu ketika jenengan tiba-tiba orang menyusui, orang metu cairan nih, betul saya langsung khawatir, oke. Ya biasanya adik Bu Asih ketika metu banyune tanda-tanda kanker. Nah, bisa saja itu terjadi. Kemudian saya juga sampai di tahun 2017, memang saya kepikiran lagi, kenapa tumbuh lagi dan semakin lama itu semakin membesar. Karena memang saya orang pengen operasi, ya saya nggak ingin operasi, hanya saya googling dan saya sudah periksa juga ke dokter di keluarga ya, gitu. Nah di situ saya juga disuruh untuk operasi, tapi saya belum di sana. Saya berusaha dan ternyata memang ada juga ikhtiar supaya bisa muncul, alhamdulillah bisa muncul. Memang untuk saya berusaha untuk benar-benar untuk mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan mempercepat pertumbuhan benjolan. Contohnya apa itu? Contohnya saat itu saya memang benar-benar mengurangi karbohidrat. Karbohidrat gula saya benar-benar hanya makan. Nah, dari berat badan saya hampir 60 saat itu turun menjadi 50. Tapi masih benar-benar saya hanya konsumsi protein. Karena menurut teori bahwa gula, ketika kita punya benjolan, ketika kita terlalu banyak makan karbohidrat di tubuh kita, karbohidrat itu menjadi gula. Dan gula ini adalah salah satu makanan dari kanker. Nah, ketika tubuh kita ada kankernya, kemudian kita nggak memberikan makanan pada si kanker, akhirnya lama-lama juga akan mati kan? Si kanker karena tidak dikasih makan dia akan mati. Nah, ketika dia mati, ya sudah. Tapi memang kita juga harus selalu berdoa, mohon pada Allah. Ya karena selain dia doa, karena semua penyakit itu dari Allah dan yang menyembuhkan juga Allah. Nah, ketika saya merasakan itu luar biasa sekali ya. Saya berdoanya ya Allah, benjolan ini Kau yang membuat dan Kau juga yang akan menyembuhkan, Kau juga yang akan mengambil.
saya karena saya benar-benar mengurai karbohidrat dan gula, akhirnya saya perbanyak untuk berpuasa. Nah, pada orang berpuasa itu kan bahannya kabul. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian juga ketika berdoa. Ya, bulan ini adalah sebelum terkena ya berdoa aja ya, semoga tidak terjadi pada ajalnya semuanya. Ya. Hilang. Kemudian benjolannya hilang. Alhamdulillah hilang. Sudah tidak ada keseorang anak belas. Hebat. Ya, luar biasa sekali. Sehingga saya percaya ketika kita meminta pada Allah pasti akan dikasih. Ya, makanya dulu ketika ada sesuatu yang terjadi pada kita jangan langsung stres kayak yang tadi disampaikan oleh Mas Udo karena masih banyak jalan keluar. Ketika kita semakin stres, nah kita semakin stres, stres itu orang mesti orang doyan mangan, tapi kadang stres itu mangannya akeh, apa-apa dipangan. Ya maka mungkin akhirnya semua orang jajan akhirnya jajan. Nah itu akan tambah memicu apa si kanker. Ya. Kemudian juga untuk tadi ada yang bertanya tanda-tanda di kanker leher itu seperti apa awal-awalnya. Ya. Tadi disampaikan juga ada apa tadi? Keputihan. Ya, keputihan yang mungkin tidak normal seperti biasanya. Kalau keputihan yang normal kan itu biasanya terjadi ketika mau mens dan setelah mens. Itu pun tidak banyak sekali. Tapi kalau misalkan sudah banyak, makanya tadi keputihan kapan mambu, kemudian warnanya juga sudah beda, itu juga harus segera diperiksakan. Kemudian untuk kanker leher rahim ini awal-awalnya biasanya ketika berhubungan itu akan terjadi perdarahan. Mungkin awal-awalnya akan keluar darah sedikit. Ya. Nah, seorang istri ketika dia berhubungan dengan suaminya kemudian mengeluarkan darah, ini biasanya seorang dua akan diam. Seorang istri itu akan diam. Apalagi dia bukan seorang pekerja, dia hanya menerima dari suami, ya misalnya seperti dia akan diam karena apa? Dia takut menyampaikan pada suami. Jika dia tidak mau maka suaminya mungkin akan berpaling, maka seperti itu. Ya betul. Ya mungkin di kalangan mungkin secara SDM mungkin nah orang belum mending apa orang yang orang ada sini kan seperti biasa. Nah sehingga apa? Ketika seorang wanita berhubungan terjadi perdarahan, dia akan diam. Kemudian dia akan baru terbongkar ketika sudah parah. Ya betul. Kenapa sih? Kenapa orang terkena kanker leher rahim ini terjadi perdarahan? Karena ini loh, leher rahimnya itu akan menjadi rapuh. Rapuh itu naik kesenggol itu gampang terjadi perdarahan. Jadi kayak keripik, jadi begitu senggol langsung perdarahan. Makanya naik parah biasanya akan dilakukan operasi pengangkatan rahim. Biasanya akan seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Gimana jenengan hari ini luar biasa sekali dia mendapatkan informasi ini disampaikan kepada teman-teman yang jenengan di sekitar jenengan. Ketika ada keluhan, misalnya jenengan punya keluhan, nyoba payudara kayak anak benjolan ini, jenengan jangan dipikir dewek. Sampaikan kepada tenaga kesehatan, jangan sampaikan pada orang-orang awam yang justru akan membuat kita itu semakin takut. Ya kan, biasanya bulu kan benjolan bulu, kan kok bulu kan mungkin tambah khawatir. Tapi ketika jenengan bertemu dengan tenaga kesehatan, kemudian mendapat masukan, jenengan juga akan merasa tenang, karena ada jalan keluar. Dan yang paling utama, ketika kita punya masalah apapun, larilah dulu kita ke yang Maha Kuasa, karena yang membuat kita sakit atau sembuh adalah yang Maha Kuasa. Dan biasanya terjadi apa-apa itu biasanya dia akan lari ke yang Maha Kuasa itu terakhir. Setelah ternyata hasilnya benar tidak. Dari awal kita harus sudah meminta kepada Allah, meminta kesembuhan. Terus
Terus, nah ini juga penting Bu Ibu. Secara makanan, nah makanan juga harus benar-benar diperhatikan. Sekarang kan akan makanan junk food ya, cepat saji. Monggo lah, bolehlah sekali-kali, tapi usahakan sayuran itu harus setiap hari, sayuran dan buah. Kemudian karbohidrat dan gula sebenarnya tidak diperlukan. Misalkan kita mau minum minuman manis itu jadi orang perlu, karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu, di dalam tubuh kita itu sudah menjadi glukosa, jadi orang perlu tambahan dari buah. Kemudian untuk karbohidrat ya, yang ibu ini. Karbohidrat itu tidak dalam bentuk nasi tok, kayak gorengan, kayak tepung-tepungan. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, ini juga akan juga si awak itu akan pilih sudah berarti berarti dulu seperti itu. Tapi ketika ada makanan yang berupa tepung-tepungan masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan langsung reaksi. Oh ini karbohidrat, berarti gulanya banyak. Makanya jenengan nek wis makan goreng-gorengan, ya ampun nasi orang sama nasi, misalkan seperti itu. Oke? Ya betul. Wis makan gorengan rasa sama nasi, wis makan nasi rasa sama gorengan. Seperti itu. Nasi gorengan ini sering biasanya begitu ya. Gorong-gorong jadi apa mana ya kita tempe goreng, telah goreng banyak sekali. Maka di dalam tubuh kita itu juga ketika banyak karbohidrat tubuh kita, ya masuk ke dalam tubuh kita, atau mungkin ada wes nasi, wes goreng-gorengan, tepung-tepungan, kemudian ditambah minuman manis di dalam tubuh kita, lama-lama itu dia akan diginjal, kemudian ginjal akan berusaha mengeluarkan hormon yang namanya insulin, di mana hormon insulin di dalam tubuh kita itu akan menetralkan supaya gula di dalam tubuh kita itu akan mengikat, jadi itu benar menyebar. Ya. Nah, apa jenis? Tapi kalau misalkan kita makannya terlalu banyak, karbohidrat terlalu banyak, gula terlalu banyak, akibatnya juga lama-lama ginjal juga akan capek, sehingga dia sudah tidak mampu lagi memproduksi insulin, sehingga menyebabkan penyakit gula dan harus ada insulin yang disuntikan ke dalam tubuh. Prosesnya jadi seperti itu. Makanya jangan monggo kalau misalkan gulanya dicek gulanya sudah tinggi, monggo lah usahakan kurangi karbohidrat, kurangi manis-manis, kurangi tepung-tepungan. Oke, seperti itu. Dan untuk kanker leher rahim ini memang salah satunya penyebabnya adalah sering berhubungan dengan banyak pasangan. Oke. Nah, anak-anak istilah selingkuh, selingkuh ngerti bukan? Apa? Selingkuh itu cari selingan indah, keluarga utuh. Keluarga runtuh, bukan? Keluarga runtuh. Ya, monggo lah, kita sudah punya keluarga, kita sudah punya anak, kita jadikan kita itu menjadi contoh untuk anak-anak kita. Tadi saya misalkan Pak Teguh, ya, jadi kita menjadi contoh anak-anak kita. Jadi supaya ya dari perilakunya terutama jauhi selingkuh saja, jauhi selingkuh. Itu yang paling karena apa sih sebenarnya ya? Sebenarnya apa kayaknya? Setelah saya selingkuh, lu bilang, ya jadi balik efek yang negatifnya itu lebih banyak daripada positifnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit. Ngapunten, ini berkaitan dengan kesehatan jiwa tadi. Di tetangga desa saya kan ada orang yang mengalami gangguan jiwa, sering ngamuk-ngamuk, kadang mengganggu anak sekolah dan sebagainya. Lah sekarang zaman sekarang kalau di Kerangkeng kan melanggar HAM ya. Idealnya kan di rumah sakit jiwa. Lah kalau kebanyakan kan nyun sewu ekonominya nggak memungkinkan, karena katanya kalau di rumah sakit jiwa lebih mahal dari rumah sakit biasa. Ada nggak pelayanan dari pemerintah yang gratisan, Mbak? Mas Teguh bisa dijawab sini. Ini pernikahan melanggar HAM. Bukan manusia. Terima kasih dari Bu Panca
dari mana nih? Dari Korwil? Korwil. Oke. Di pesantren juga ada yang di Kerangkeng ternyata. Oke. Nah, itu. Oh ada ya, banyak ternyata ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus saya berusaha menjawab sebisanya. Nanti mungkin kalau yang saya kurang jelas mungkin diskusi atau kalau nanti jadi setahu saya masalah jiwa yang sudah berat itu adalah kewenangan tidak hanya pihak kesehatan, tapi kalau sudah merusak cenderung melukai orang lain ataupun keluarganya itu bisa ditangani sama polisi atau Koramil dulu. Nanti setelah itu nanti dia akan koordinasi dengan dinas sosial itu secara alur yang berurutan gitu. Nah, baru kita masuk ke mencoba untuk mengobati sesuai dengan kewenangan di puskesmas. Adapun untuk perawatan di rumah sakit yang kemarin berlaku itu maksimal cuma 2 minggu karena ditanggung oleh BPJS. Jadi itu aturan BPJS yang sudah disepakati sama rumah sakit yang melayani gangguan jiwa itu. Jadi setelah 2 minggu dipulangkan. Nah, jadi permasalahan di kita, padahal di bumi katanya ada itu fakir miskin terlantar itu dilindungi negara pasal 34. Kenapa ini untuk yang setahu saya gitu ya ODGJ yang sudah berat itu kan maksudnya fakir, kenapa tidak dilindungi negara? Jadi kalau boleh saya usul pribadi sih harusnya ada panti sosial yang lebih banyak, tapi kenyataannya kan yang panti sosial yang melayani ODGJ yang sudah berat yang memang ngamuk-ngamuk itu baru di Banjar kamarnya baru berapa itu 20 atau 25 katanya kemarin ditambah tapi sekitar 40, tapi itu deminya panti sosial, jadi tidak hanya untuk yang ODGJ, jadi ada yang gelandangan, pengemis dan sebagainya ditanggung di situ, mungkin cuma beda kamar atau beda tempat tapi satu lokasi itu di Ucan. Kemudian yang kedua ada di Serupi di Cilacap itu di Kasidanan Banyumas baru 2, jadi Purbalingga Banyumas belum ada. Jadi rata-rata kalau kita mau bilang ke di kecamatan kan ada perwakilan dinas sosial kayak Pak Abbas itu. Kalau di sana yang sering penuh karena daerah lain juga ada yang miring itu, termasuk di Cilacap yang daya tampungnya sudah lebih besar juga harus antri yang tidak sedikit. Jadi mungkin dengan pemerintahan yang baru atau mungkin ini tokoh-tokoh ada muslimah dengan dekat dengan DPR, mungkin ini mau calonan apalagi bukan kampanye nih, mungkin bisa usul gitu ya untuk dialokasikan kalau bisa ditambah itu kan mungkin tidak melanggar lah itu ya sebenarnya, kasihan sebenarnya. Cuma karena kita dari kesehatan kan kewenangannya sesuai aturan hanya membantu dalam hal pengobatan. Jadi kalau yang sudah 6 bulan di rumah sakit setelah kan 2 minggu misalkan ini ya Bu, ada yang ngamuk terus dibawa ke rumah sakit 2 minggu dipulangkan. Nah biasanya selama 6 bulan minimal itu dipantau sama dokter spesialis jiwa yang tadinya buat rujukan. Nah, setelah 6 bulan biasanya kalau keluarganya minta untuk pengobatan di puskesmas itu bisa. Nanti ada rujuk balik namanya itu. Nah itu kita kewenangannya hanya sebatas di pengobatan gitu. Jadi kalau untuk yang ini harusnya sosial, maaf yang paling bertanggung dalam hal untuk perawatan sehari-harinya dan sebagainya itu harusnya diupayakan kalau keluarganya nggak sanggup harusnya di panti sosial, nanti di sana dirawat dengan baik, terus diobati juga, terus dokternya biasanya ke situ gitu. Jadi mungkin jadi PR bersama memang, maksudnya harus punya dari atas memang harus
mungkin ada yang memberi tahu gitu kalau ternyata banyak yang bukan ya, kalau mengatakan dipasung kan mungkin kurang jelas itu. Mungkin karena kalau zaman dulu mungkin belum ada pengobatan sama sekali, tapi yang diamankan sama keluarganya itu biasanya karena ngamuk, terus tadinya dia putus obat. Jadi udah pernah di yang pesantren itu Pak Kunut ya, itu sudah berkali-kali dirujuk. Magelang pernah, Siagam pernah, terakhir terus Wonosobo, terus di rumah nggak ada yang ngawasi, terus anaknya malah saya kasih masukan supaya dia merawat orang tuanya, dia malah suka dekat sama istrinya, nggak mau LDR dia. Jadinya bagaimana? Kita nggak mungkin ngawasi setiap hari. Jadi mungkin dengan kesempatan yang baik ini, mungkin dalam tahun-tahun politik kalau kita kan nggak berani nih, mungkin ibu yang mungkin didekati sama ini tim-tim ini ngasih masukan seperti itu kan mungkin niatnya mulia, bukan untuk ibu tapi untuk masyarakat yang membutuhkan. Mungkin kayak perhatian dinas sosial mungkin lebih di inilah, khususnya untuk panti-panti itu ditambah gitu gimana caranya, daripada kadang-kadang pernah mencoba bantuan yang sembako itu sih penting juga ya, tapi kan maksudnya tapi orang ada yang diamankan di kamar, kita bilangnya diamankan saja, jangan dipasung. Kalau dipasung kan kita belum pernah menangani dalam arti pengobatan atau mungkin merujuk rumah sakit, itu namanya mungkin ya itu kalau dulu disebut dipasung, tapi kalau sekarang ya cenderung karena permintaan keluarga diamankan daripada urusan rumah orang lain, luka orang lain, itu kan keluarganya yang menanggung resikonya gitu. Jadi itu biasanya permintaan keluarga, tapi ada juga yang karena memang mungkin kayak Pak Kunut itu istrinya juga kayaknya waktu perlu pengobatan ya, kayak belum juga bapaknya iya, ibunya iya, anaknya iya tuh. Jadi ini kan, nah ini masuk kategori miskin atau fakir lah. Menurut saya fakir kan, fakir miskin dan atau fakir dilindungi oleh negara. Semoga dengan pemerintahan yang baru nanti beliau punya program yang bisa menyentuh yang seperti ini. Itu jadi kalau kita di bawah ya tidak bisa, kecuali mungkin kalau ibu-ibu NA, ibu-ibu muslimat punya kelompok pengajian untuk solidaritas dikumpulkan untuk membuat panti-panti seperti itu, mungkin juga kita mendukung, yang kita ikut secara pribadi maksudnya ikut mendukung atau secara itu mungkin salah satu untuk membantu, mungkin tidak hanya di mana yang tapi mungkin di kecamatan lain pun kayaknya ada, saya nggak mau ini ya, cuma ya karena itu rata-rata putus obat, kemudian putus obat ngamuk lagi daripada membahayakan, akhirnya itu diamankan. Makanya untuk yang mau pengobatan secara rutin, misalkan ada di lingkungan Bapak Ibu selalu kita sampaikan untuk diapresiasi, untuk disemangati, untuk jangan bosan, karena pengobatan itu minimal biasanya 2 tahun. Kalau di Pagar Gunung ada yang namanya pusarok, itu 2 tahun langsung dinyatakan sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Tapi kalau 2 tahun kurang jarang, nanti minimal 2 tahun. Bahkan kebanyakan kalau yang sudah ngamuk-ngamuk biasanya yang sudah itu sudah ya ibaratnya sampai seumur hidup. Cuma mungkin dosisnya yang dikurangi, yang tadinya mungkin 5 macam karena sudah membaik 4 macam, terus 3 macam, bahkan 2 macam, 1 macam, sebagainya. Itu mungkin penjelasan dari saya, Bu. Untuk yang perawatan di rumah sakit selama ini, kalau yang tidak punya BPJS pun kita bantu untuk melakukan DKK sendiri sama jam kerja, tapi nanti sama DKK mesti langsung diaktifkan lagi BPJS-nya, Bu. Itu selama ini. Kalau mungkin ada yang perlu pengobatan seperti itu ternyata tidak punya BPJS, nanti bisa lapor ke itu pengantar dulu ke desa, nanti kita bantu nggak apa-apa, Bu. Paling kita bantunya seperti itu, karena yang mengeluarkan bentuknya juga bukan dari dinas kesehatan tapi BPJS. Mungkin dari saya itu. Ya, terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok ada lagi? Ada betul? Wes ngantuk. Isi mana baik? Ya, mungkin itu saja deh untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Dan ini sekalian saya